221 frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Yang A, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang frekuensi relatif masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Contoh, data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola di Erlangga diperlihatkan dalam tabel berikut. Ini tabelnya, kemarin juga sudah kita susun. Tabel distribusi frekuensinya. Sekarang kita akan mencari frekuensi relatifnya. Yang ini 160 sampai 164 ada 2, 165 sampai 169 ada 7, 170 sampai 174 ada 10, 175 sampai 179 ada 8, 180 sampai 184 ada 3. Total frekuensinya ada 30. Jadi diperolehlah frekuensi relatif. Yang pertama, untuk interval 160 sampai 164 diperoleh frekuensi relatifnya 2 dibagi dengan total frekuensi dikali dengan 100%, yaitu sama dengan 6,67%. Interval 165 sampai 169 frekuensi relatifnya sama dengan 7 dibagi dengan 30 dikali dengan 100%, sama dengan 23,33%. Untuk 170 sampai 174 frekuensinya 10 dibagi dengan 30 kali 100%, sama dengan 33,33%. Untuk interval 175 sampai 179 frekuensi relatifnya sama dengan 8 dibagi dengan 30 kali 100%, sama dengan 26,67%. 180 sampai 184 frekuensi relatifnya 3 dibagi dengan 30 dikali dengan 100%, sama dengan 10%. Seperti itu cara menyusun tabel distribusi frekuensi relatif. B. Distribusi frekuensi kumulatif. Dalam berbagai keperluan, kita terkadang menginginkan banyak pengamatan dinyatakan dengan lebih dari ataupun kurang dari. Distribusi yang menyajikan data dengan pengelompokan tersebut dinamakan distribusi frekuensi kumulatif. Contoh, data hasil pengukuran badan pemain sepak bola di Erlangga diperlihatkan dalam tabel berikut. Ya, soalnya masih sama seperti yang tadi. Yang pertama, dari interval 160 sampai 164. Kita harus ketahui bahwa TP bawah diperoleh dari 160 dikurang dengan 0,5. Hasilnya sama dengan 159,5. Untuk TP atas yaitu ditambahkan 0,5. 164 ditambah dengan 0,5. 164,5. Itu untuk TP bawah dan TP atas. Ini adalah distribusi frekuensi dari pengukuran tinggi badan. Baik, yang pertama kita akan menyusun distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kurang dari ini nanti kita buat pasangannya TP atas. Untuk interval 160 sampai 164, TP atasnya itu adalah 164,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 164,5 yaitu 2. Selanjutnya, TP atas dari interval 165 sampai 169, 169,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 169,5 di bawah dari 169,5 yaitu 7 dan 2. Maka hasilnya sama dengan 9. Untuk interval 170 sampai 174, TP atasnya itu 174,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 174,5 yaitu kurang dari 174,5, 10, 7 dan 2. Totalnya itu ada 19. TP atas dari interval 175 sampai 179 yaitu 179,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 179,5, 8, 10, 7 dan 2. Totalnya itu ada 27. Yang terakhir, interval 180 sampai 184. TP atasnya itu adalah 184,5. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari 184,5 adalah 38,1072. Semuanya kurang dari 184,5. Totalnya itu ada 30. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari ini pasangannya TP bawah. TP bawah dari 160 sampai 164 yaitu 159,5. Jadi, frekuensi kumulatif lebih dari 159,5. Semua data kita ini adalah lebih dari 159,5. Totalnya ada 30. 2, 7, 10, 8, 3. Untuk interval 165 sampai 169, TP bawahnya 164,5.
Frekuensi kumulatif lebih dari 164,5, yaitu datanya 7, 10, 8, 3. Totalnya ada 28. Untuk interval 170 sampai 174, tepi bawahnya itu 169,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 169,5, 10, 8, dan 3, yaitu 21. Interval 175 sampai 179, tepi bawahnya itu adalah 174,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 174,5, 8 dan 3 sama dengan 11. Interval 180 sampai 184, tepi bawahnya itu adalah 179,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 179,5, yaitu 3. Jadi seperti itu cara menyusun distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ataupun lebih dari. 222 histogram. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan grafik yang disebut histogram. Frekuensi biasanya dinyatakan dengan sumbu tegak dan interval kelas dinyatakan dengan sumbu mendatar. Kita harus bisa membedakan histogram dengan diagram batang. Diagram batang itu biasanya digunakan untuk menampilkan data yang berkaitan dengan kategori, makanya dia terpisah-terpisah. Sedangkan histogram adalah diagram yang berkaitan dengan range atau untuk melihat distribusi. Jadi batangnya menyatu. Contoh, tabel distribusi frekuensi tinggi badan pemain sepak bola, sama seperti soal yang tadi. Ini dia intervalnya dan ini frekuensinya. Nyatakan data di atas dalam histogram. Baik, kita akan gambarkan. Frekuensinya itu sumbu tegak dan interval kelas itu sumbu mendatar. Sama seperti menggambar diagram batang, tapi dia menyatu. Yang pertama 160 sampai 164, frekuensinya ada 2, dan di sini kita tuliskan intervalnya langsung. Selanjutnya untuk interval 165 sampai 169, 165 sampai 169 banyaknya ada 7. Selanjutnya 170 sampai 174, frekuensinya ada 10. Kita letakkan di posisi 10. 175 sampai 179, frekuensinya ada 8. Interval 180 sampai 184, frekuensinya ada 3. Jadi seperti itu cara menggambar histogram. Di sini kita tuliskan interval kelasnya dan ini adalah frekuensinya. Ini juga bisa dituliskan dengan menggunakan tepi. Yang paling kiri ini tepi bawah, tepi atas. Untuk interval 160 sampai 164, tepi bawahnya 159,5, tepi atasnya 164,5. Demikian juga untuk 165 sampai 169. Tepi bawahnya 164,5, tepi atasnya 169,5. Umumnya di soal ujian histogram itu interval kelasnya dituliskan dengan tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. A. Poligon frekuensi. Jika titik-titik tengah dari tiap kotak di bagian atas pada histogram saling dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon dalam kurung segi banyak, sehingga diagram yang dihasilkan dinamakan poligon frekuensi. Soalnya kita ambil dari soal sebelumnya, tabel distribusi frekuensi tinggi badan pemain sepak bola. Nyatakan data di atas dalam diagram poligon frekuensi. Sesuai dengan definisi di atas, diperolehlah gambar poligon frekuensinya. Kita ambil titik tengah dari tiap kotak di bagian atas. Ini titik tengahnya yang pertama, titik tengah yang kedua, titik tengah yang ketiga, titik tengah yang keempat, dan titik tengah yang terakhir. Kita hubungkan, terbentuklah yang namanya poligon frekuensi. Seperti ini dia. Gambar aslinya ini nggak ada ya, ini hanya bayangan aja, biar kita mudah untuk menggambarnya. B. OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Baik, saya tampilkan lagi di sini distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang ini kurang dari dan yang ini adalah lebih dari. Menggambarnya sama seperti menggambar diagram garis. Yang datar kita ambil titiknya dari tepi kelas. Yang tegak kita ambil dari frekuensi kumulatifnya. Ini gambar yang pertama, saya jelaskan dulu. Poligon frekuensi kumulatif kurang dari 164,5. Titiknya di sini dan frekuensinya ada 2, frekuensi kumulatifnya. Kita hubungkan, diperoleh koordinatnya di sini. 169,5. Frekuensi kumulatifnya ada 9.
174,5 frekuensinya 19. Selanjutnya 179,5 frekuensinya 27. Selanjutnya 184,5 frekuensinya 30. Tambahkan juga di sini di titik 0. Kita ambil dari tepi bawahnya. Kita hubungkan setiap titiknya. Setelah terhubung, inilah yang disebut poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Datanya kita ambil dari sini. Tepi bawah 159,5 frekuensinya 30. Titiknya di sini 164,5 frekuensinya 28. 169,5 frekuensinya 21. 174,5 frekuensinya 11. 179,5 frekuensinya ada 3. Selanjutnya kita ambil tepi atas dari interval ini, yaitu 184,5. Nilainya 0. Kita hubungkan setiap titik. Setelah terhubung, inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Maka kita akan memperoleh OGIF-nya. Poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus, disebut OGIF positif. Ini dia, dihubungkan dengan kurva mulus. Ya, tidak menggunakan garis, jadi berbentuk kurva. Demikian juga dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari, dihubungkan dengan kurva mulus, diperolehlah OGIF negatif. Jadi yang saya tekankan di sini adalah kita bisa membaca histogram dan OGIF. Kita bisa menerjemahkan OGIF ini ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Demikian juga dengan histogram ke dalam bentuk distribusi frekuensi.